Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Denny Makarim dari DHM Partners. Teman-teman sekalian, saat ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang cukup panjang. Jadi saya akan baca dulu ya. Ini pertanyaan dari salah satu kawan kita yang bertanya mengenai seorang karyawan yang melakukan pelanggaran dan mendapatkan surat peringatan kedua, SP2. Kemudian banyak juga keteledoran lainnya, termasuk berbohong dan tidak mau mengaku. Nanti pada saat buktinya sudah ditunjukkan, baru dia yang bersangkutan mengaku. Sehingga kepadanya dilakukan pembinaan, yaitu dipindahkan tugasnya tanpa merubah apapun jabatan, grade, upah, ke tempat yang diyakini yang bersangkutan tidak akan bertahan. Apakah ini melanggar? Ada konsekuensi hukumnya? Nah, itu pertanyaannya. Ini menarik teman-teman sekalian, karena hal pertama adalah mengenai surat peringatan kedua, ya. Surat peringatan yang pasti dalam setiap perusahaan atau di perusahaan itu ada peraturan perusahaan, kemudian ada PKB, ya. Masing-masing peraturan perusahaan atau PKB tersebut pasti sudah mengatur mengenai kriteria-kriteria pelanggaran yang berdampak terhadap dikeluarkannya surat peringatan, baik surat peringatan 1, 2, atau 3. Ya. Nah, apabila si karyawan sudah melakukan pelanggaran, kemudian dia mendapatkan surat peringatan, dalam contoh kasus ini adalah surat peringatan kedua, maka demi hukum sebenarnya yang bersangkutan sudah menerima konsekuensinya, sudah menerima hukuman atas kesalahan yang dia buat, yaitu menerima surat peringatan kedua. Masa berlakunya 6 bulan. Ya. Maka kepadanya tidak sepantasnya diberikan tambahan-tambahan hukuman. Proses pembinaan yang dilakukan yaitu dalam masa 6 bulan tadi. Dalam 6 bulan dipantau, diberikan motivasi atau diberikan briefing, pembinaan yang sifatnya mendidik, bukan dipindahkan ke sebuah tempat dengan tujuan negatif, yaitu menghilangkan niatan atau semangat kerja si karyawan, sehingga yang bersangkutan diarahkan supaya resign. Nah, ini adalah sebuah proses yang keliru. Dalam praktek, proses ini dikenal di lapangan sebagai managing out, dan proses managing out ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat tidak disarankan, ya, sangat tidak disarankan karena dasar hukumnya pertama sangat tidak kuat, kemudian menjadi sangat dipaksakan karena memindahkan atau memutasikan seorang karyawan ke posisi-posisi tertentu yang dianggap tidak enak bagi dia, itu tentu saja tidak memiliki alasan yang kuat. Ingat ya, bahwa mutasi itu memang tidak diatur dalam perundangan, harus diatur dalam peraturan perusahaan atau PKB di perusahaan masing-masing. Tetapi bukan berarti perusahaan bisa membuat peraturan seenak-enaknya bahwa seorang melanggar pasti hukumannya dimutasi. Apabila si karyawan melakukan keberatan dan dia mengangkat masalah ini kepada proses perselisihan hubungan industrial, saya khawatir pihak pemerintah atau majelis hakim nanti di pengadilan akan menganggap bahwa alasan memutasi atau memindahkan si karyawan tersebut adalah tidak beralasan dan justru merugikan masa depan si karyawan, sehingga akhirnya perusahaanlah yang kalah, sehingga akhirnya status PHK-nya menjadi PHK tanpa kesalahan. Maka kerugian tentu akan berbalik kepada perusahaan. Ini yang harus kita hindari, teman-teman sekalian. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Saya Denny Makarim dari DHM Partners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.